Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keceriaan untuk bertemu dan untuk menuntut ilmu. Sebelum kita lanjutkan, sebaiknya kita berdoa mengawali hari dengan cara ini dengan berdoa. Berdoa dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kelancaran untuk menuntut pada pagi hari ini. Minggu lalu kita telah mempelajari, ada yang ingat mempelajari apa? Yang terakhir? Baik, akhlak tercela. Ya benar, akhlak tercela. Jadi kemarin itu ada akhlak tercela, yaitu salah satunya adalah marah, pilih kasih, dan sifat-sifat fasik. Nah, Ibu Guru mau bertanya, bagaimana cara agar kita menghindari dari sifat-sifat tercela tersebut? Ada yang tahu? Ya, tidak melakukan. Oke, baik-baik. Ya, salah satunya adalah menghindari itu tidak melakukan perbuatan tersebut ya. Tapi ada cara-cara nih untuk menghindari perbuatan tercela tersebut. Salah satunya adalah dengan berzikir. Kenapa kok berzikir? Karena dengan berzikir kita mengingatkan kepada Allah sehingga kita akan melakukan perbuatan yang tercela itu takut dosa begitu. Nah, zikir yang paling utama itu adalah zikir mengucapkan kalimat tahlil. Kalimat tahlil ada yang tahu? Rahma? Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Baik. Kalimat tahlil ini menjadi kalimat yang paling utama dalam Islam karena merupakan rukun Islam yang pertama. Oke. Jadi dengan membaca kalimat tahlil ini diharapkan kita sebagai seorang muslim, apalagi adik-adik sekalian, insya Allah ya, menjadi anak-anak yang solihah, kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Oke, baik, kalimat tahlil itu bisa dibaca kapan saja. Salah satunya ya setelah sholat, ya benar. Setelah sholat kita membaca kalimat tahlil ya sering. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa sebenarnya, yaitu tentang kalimat tahlil. Melanjutkan dari yang kemarin kan sifat tercela. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kalimat tahlil. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian tahlil, yang kedua adalah keutamaan kalimat tahlil, dan yang terakhir adalah hikmah. Dan nanti ada kejutan. Intinya ada pembelajaran agar tidak boring, yaitu dengan saya akan menunjuk beberapa anak di sini untuk maju ke depan untuk menunjukkan kemampuannya. Nah, sebelum kita ke sana, kalian kalau habis sholat itu pasti akan membaca kalimat tahlil. Namun apakah kalimat tahlil itu dibaca sehabis sholat saja? Tidak, oh iya tidak. Tentunya kalimat tahlil itu tidak dibaca setelah sholat saja. Diharapkan adik-adik semua siswa khususnya membaca kalimat tahlil itu bisa kapan saja. Waktu senggang, bermain, nah itu banyak manfaatnya. Karena dalam membaca kalimat tahlil, hati kita menjadi tenang dan kita pasrahkan segalanya urusan kita di dunia ini kepada Allah, sang pemilik segalanya. Oke, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian kalimat tahlil. Apa itu kalimat tahlil? Bagaimana bunyinya? Yuk kita bersama-sama. La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Nah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali
Allah itu adalah kalimat pengesaan atau kalimat tauhid yang sudah kita baca atau pelajari dari kita kecil. Seharusnya orang tua sudah mendidik adik-adik sekalian untuk mempelajari kalimat tahlil itu dari dini, dari ketika ya sudah mengerti gitu. Nah, kenapa kok umat Islam diwajibkan membaca kalimat tahlil? Karena kalimat tahlil tersebut adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat atau membaca kalimat tahlil. Jika belum membaca kalimat tahlil bagaimana? Nah, itu belum dikatakan sebagai Islam karena kalimat tahlil ini menjadi porosnya atau menjadi pusat untuk pengetahuan agama, untuk dasar agama itu sendiri, agama Islam itu sendiri. Jadi, ketika seseorang belum membaca kalimat tahlil, itu belum masuk Islam gitu. Nah, kenapa kok kalimat tahlil ini dibaca lebih sering? Karena di dalam hadis Nabi juga terdapat bahwa kalimat zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah sendiri telah menyeru kita sebagai seorang muslim untuk sering membaca kalimat tahlil, karena dengan membaca kalimat la ilaha illallah kita sebagai manusia berserah diri kepada Allah dan mengesahkan Tuhan, dan itu merupakan zikir yang paling utama dan zikir yang baik gitu, yang mendapatkan banyak pahala dari zikir tersebut. Alhamdulillah. Lalu kapan kita tadi kan sudah diulas sedikit ya ketika sholat. Lalu selanjutnya apakah hanya sholat saja ketika membaca kalimat tahlil? Tentunya tidak. Pasti waktu luang kita perlu membaca tahlil. Dan budaya di Indonesia telah menyatu dengan kalimat tahlil tersebut. Maka dalam tradisi misalkan di sini adakah yang menemui di daerahnya masih ketika orang meninggal itu kan ada 7 harian gitu-gitu kan, 40 harian. Nah, itu pasti kan dibacakan doa-doa. Nah, di dalam doa tersebut pastinya ada kalimat tahlil yang menjadi poros dari inti dari acara tersebut untuk mendoakan si mayit. Selain itu juga terdapat kalimat tahlil itu digunakan untuk misalkan rasulan, terus acara-acara keluarga, dan pembacaan berkumpul gitu pasti kadang ada doa. Nah, itu di dalamnya zikir itu pasti ada kalimat tahlil. Banyak sekali keutamaan hikmah kalimat tahlil ini. Kenapa kok kalimat tahlil ini sering dibaca? Karena banyak keutamaannya. Apa saja keutamaan membaca kalimat tahlil? Yuk Mas Dimas, apa saja keutamaannya membaca tahlil? Iya, baik. Yaitu yang pertama adalah merupakan kunci dari surga atau harga dari surga. Kalimat la ilaha illallah merupakan kunci dari surga. Kenapa kok bisa dikatakan kunci dari surga? Karena pada kalimat ini itu mengandung keesaan Tuhan. Ketika waktu ada seorang muslim yang meninggal dan dalam akhir hayatnya itu dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah dikatakan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah atau husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Begitu bahagianya kita seharusnya sebagai seorang muslim diberikan kesempatan oleh Allah untuk lebih dekat kepada Allah. Semoga kita ke dalam orang-orang yang nantinya bisa husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, kalimat tahlil la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama dan dapat menghapuskan dari dosa besar. Segala dosa.
ketika kita sudah tobat nasuha dan kita perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah dengan ikhlas kita akan diberikan kenikmatan, yaitu dihapuskan dosa-dosa yang kita miliki. Terus yang ketiga apa Mbak Rini? Iya, baik, benar sekali, yaitu zikir adalah zikir la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama atau zikir yang dianjurkan dan berpahala besar gitu ya. Terus selanjutnya yaitu sebagai pelindung dari siksa api neraka. Jadi ketika kita membaca kalimat tahlil, berzikir dengan kalimat tahlil, insya Allah kita akan dijauhkan dari siksaan api neraka. Dan yang terakhir adalah zikir yang banyak pahalanya. Ya, ini karena cuma simple, cuma membaca kalimat la ilaha illallah, dan itu bisa dibaca lewat lisan langsung ataupun dalam hati, namun pahalanya sangat besar sekali tentunya membacanya dengan ikhlas, tidak celelean gitu ya. Ya Mbak Rahma? Ya, ya. Jadi nanti dipraktekkan ya adik-adik ketika di rumah, ketika selesai sholat atau waktu lenggang, waktu senggang ataupun waktu sibuk, kita harus menyempatkan diri untuk membaca kalimat tahlil tersebut karena keutamaan atau fadilahnya itu sangat besar. Sayang jika tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus diucapkan namun bisa di dalam hati. Jadi saya mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu membaca kalimat ini agar kita menjadi golongan yang insya Allah masuk ke dalam surganya. Ketika kita terbiasa dengan membaca kalimat ini, pastinya kita tidak akan pernah putus asa karena berharap pertolongan Allah, karena hanya Allah lah yang bisa membantu kita dalam segala hal. Oke, kita sudah membahas mengenai apa itu tahlil dan bagaimana keutamaannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmahnya. Apa toh hikmah membaca tahlil itu? Apakah ada manfaatnya? Tentunya dalam Islam segala sesuatu yang dianjurkan itu pasti ada hikmahnya. Ada banyak hikmah yang kita terima khususnya dalam kalimat tahlil ini. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan seseorang muslim. Kenapa demikian? Karena dengan mengulang-ulang atau membaca kalimat tahlil tersebut, kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Kita lebih yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kita sebagai manusia harus mencintai, mentaati Allah. Tidak ada selain Allah yang dapat kita taati dan cintai. Nah, jadi kita akan lebih merasa yakin dan iman kita lebih kokoh insya Allah. Yang kedua adalah apalagi? Iya, sebagai usaha bertobat kepada Allah. Tadi sudah dijelaskan bahwa manfaatnya itu keutamaannya itu dapat menghapuskan dosa ya, untuk mengucapkan kalimat tahlil ini. Nah, hikmahnya apa? Ketika kita mempunyai dosa, nggak ada ya manusia yang bersih dari dosa, pasti banyak sekali dosa, khususnya saya sendiri. Nah, dosa-dosa itu dapat dihapuskan salah satunya dengan membaca kalimat tahlil. Yang selanjutnya yaitu sebagai pengingat bahwa akhir di kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Kenapa begitu? Karena ketika kita di dunia ini hanya sementara, kita akan kembali kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya satu, tidak ada duanya. Jadi kita pastinya akan kembali kepada Allah. Dengan mengingat Allah, pastinya kita tidak akan di dunia ini tidak akan semena-mena, tidak akan berleha-leha gitu ya. Pastinya kita akan mengejar akhirat karena kehidupan ini tidak selamanya di dunia. Di dunia ini hanya sementara dan di akhirat selamanya. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat tahlil, sering-sering mengingat Allah bahwa Allah itu hanya satu, tentunya kita akan mengingat juga kita akan kembali kepada Allah. Maka kita perlu menjauhi dari larangan Allah dan
bertekad atau berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencintai Allah. Salah satunya dengan membaca kalimat tahlil tersebut. Terus selanjutnya adalah sebagai penyejuk hati. Kenapa? Sebagai penyejuk hati, ketika kita sibuk di dunia ini, sibuk mencari nafkah, menuntut ilmu, dibarengi dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, pastinya kita lebih tenang, percaya diri. Karena apa? Setiap masalah, setiap yang kita lakukan hanyalah untuk Allah, hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah, dan kita pasti akan ikhlas dan sabar atas segala cobaan yang Allah berikan. Jadi sebagai penyejuk hati, sebagai ketentraman bahwa kita akan bertemu dengan Allah, insya Allah. Semoga kita dipertemukan ya. Terus selanjutnya yaitu sebagai bukti bahwa kita itu sangat kecil, hakikatnya itu sangat kecil di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena apapun yang di dunia ini, di langit, di bumi, itu tuh hanya milik Allah. Dan kita sendiri, bahkan diri kita itu bukan milik diri kita, namun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam segala aktivitas kita, dalam segala perbuatan kita, tidak dapat menentukan apa yang kita perbuat maupun apa yang kita lakukan itu kecuali dengan bantuan Allah. Maka dari itu kita perlu mengingat dan meyakini bahwa Allah itu hanya satu yang menjadi sandaran kita, menjadi penolong kita di yaumul akhir kelak. Oke, sudah semua materi sudah saya sampaikan. Sekarang adalah sesi pertanyaan. Silahkan jika ada yang masih anak-anak masih kurang, belum paham di mananya, atau masih perlu penjelasan dari ibu guru, silahkan ditanyakan. Baik, Rima, bagaimana? Adakah yang ditanyakan? Iya, tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana kalau seorang muslim itu belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah belum masuk Islam begitu ya? Iya, itu belum masuk Islam. Perumpamanya begini, ketika kita lahir, kita sudah terlahir sebagai seorang muslim. Namun bukan berarti kita tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita juga perlu dari kecil itu, makanya diajarkan kalimat la ilaha illallah agar kita itu masuk Islam, sudah mengakui Islam, tidak hanya sebagai pengikut orang tua saja begitu. Jadi perlu adanya mengucapkan kalimat itu. Terus yang kedua, adakah yang bertanya lagi? Alhamdulillah sudah cukup ya. Baik, selanjutnya yaitu ibu guru meminta anak-anak itu menuliskan dan membaca terlebih dahulu di buku paketnya masing-masing ya, mengenai kalimat tahlil ini. Setelah nanti adik-adik semua membaca dan mencoba menulis kalimat la ilaha illallah dan menghafalkan artinya, nanti ibu guru menunjuk beberapa anak untuk ke depan dan membacakan kalimat tersebut serta menuliskan. Jadi ibu guru beri waktu sekitar 10 menit. Silahkan ibu guru tunggu nggih. Baik, waktunya sudah 10 menit. Apakah semuanya sudah mencoba tadi atau dengan berdiskusi dengan temannya apa itu kalimat tahlil? Sampun? Oke, baik. Oke, tadi sesuai dengan kesepakatan, jadi saya akan menunjuk sekitar 3 orang ya maju ke depan untuk membacakan kalimat tahlil dan ada yang menuliskan. Oke, sekarang yang membacakan terlebih dahulu. Ibu guru minta, ayo siapa yang ingin tunjuk jari terlebih dahulu tanpa ibu tunjuk, itu akan siswa yang pintar menurut ibu akan dapat aplaus dari ibu. Ayo siapa? Dika? Pengu? Oh iya, yuk kita beri tepuk tangan Dika, Mas Dika. Yuk. Jadi silahkan Mas Dika membacakan kalimat tahlil beserta artinya. Alhamdulillah, baik sekali nggih. Pinter sekali. Oke, selanjutnya yaitu ibu guru minta 2 orang untuk menuliskan kalimat tahlil. Tadi kan sudah ibu guru suruh tulis di buku tulis masing-masing. Nah, sekarang maju tapi tanpa buku tulis. Tuliskan kalimat la ilaha illallah dan
Coba berikan artinya. Yuk, siapa? Oh, nggak ada yang maju nih. Ya udah, Ibu tunjuk nggih. Yuk, Mbak Ima dan Mas Mas Rahma, yuk. Mas Rama, yuk. Yuk maju yuk, Mas. Mbak. Ya. Beri plus temannya. Alhamdulillah baik juga. Benar ya tulisannya itu, dan artinya alhamdulillah kita sudah mempelajari dan sudah pintar-pintar semua. Ibu guru tadi sudah lihat di buku tulisnya, alhamdulillah sudah bisa menuliskan kalimat tahlil semuanya, dan tajwidnya juga benar. Semoga ada manfaatnya nggih. Jadi sebagai penutup kita perlu mengulas bareng-bareng lagi ya tadi yang kita pelajari. Jadi kalimat tahlil itu bunyinya bagaimana anak-anak? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah kecuali Allah. Jadi Allah yang hanya satu yang dapat disembah, yaitu Allah saja. Kalimat tauhid ini banyak manfaatnya yang merupakan zikir yang paling utama dan mempunyai keutamaan yang banyak sekali. Tadi sudah kita sampaikan atau sudah direview kalimat-kalimat keutamaannya. Nah, hikmah-hikmahnya juga sangat banyak sekali, karena dengan membaca kalimat tahlil kita bisa menghapuskan dosa, kita bisa mengingat Allah, kita insya Allah juga dengan kalimat tahlil pula bisa ke surga dengan kematian gitu, di akhir kematian kita ketika husnul khatimah gitu ya, dan penyujuk hati juga sebagai perlindungan diri juga dari sifat-sifat tercela. Sudah hampir habis jamnya ya. Oke. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, kita akhiri saja pertemuan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat yang kita pelajari. Ibu guru cuma berpesan bahwa gunakan waktu luang kalian untuk membaca kalimat tahlil. Itu bisa dilakukan secara lisan maupun di hati gitu, agar kita selamat di dunia akhirat. Langsung saja kita akhiri dengan membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.